Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi dari tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jadi aplikasinya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada input menu restoran. Jadi program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Yang kedua ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Dengan catatan nih, ada catatannya jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi kita kalau menginput di luar dari pilihan menu-menu yang ada di restoran, jadi sistemnya meminta untuk menginput kembali dengan benar. Lalu yang ketiga, kita mahasiswa disuruh menghitung total biaya ya. Jadi programnya harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Ini juga ada yang A ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kalau kita beli 100.000 dapat diskon 10%. Terus yang B-nya itu penawaran beli satu gratis satu itu salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan. Jadi kita kalau beli pesanan di atas 50.000 dan ada minumannya itu kita dapat penawaran beli satu gratis satu ya untuk di programnya. Terus yang keempat, kita mahasiswa disuruh mencetak struk pesanannya. Di program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan gitu. Jadi ada struknya. Terus yang kelima, manajemen menu aplikasi. Nah, ini program dapat memungkinkan mendapat dua menu utama. Jadi nanti di program itu ada menu utamanya. Yang pertama ada menu pelanggan, yang kedua ada menu eh, pemilik atau pengelola restorannya gitu. Oke, langsung aja kita ke programnya ya. Sebelumnya, tapi di sini saya sudah membuat ya programnya. Tadi juga agak lama debugging atau nyari-nyari kode yang salah terus diubah-ubah. Jadi kalau di record lumayan lama, maka dari itu saya recordnya setelah selesai menulis programnya ya. Di sini tentu ya kita menggunakan kelas menu, nama, harga, dan kategori. Lalu kita menambahkan kelas pesanan, menu, dan jumlah. Lalu ini kita menambahkan publik kelasnya dengan dinamakan Nafsaka Resto ya, sesuai dengan apa nama filenya. Nah, di sini kita udah masuk ke void ya. Jadi data awal menu restoran nih, saya sudah kasih catatan. Sini data awal menu restoran. Di sini ada nasi goreng. Saya kasih harga 20.000 di buku kategori makanan, terus minumannya ada es teh, jus jeruk tuh. Di harga dengan masing-masing harganya ya, dengan kategori minuman. Di sini ada wheelnya, ini eh, output aplikasi utamanya ya, pas pertama masuk. Di sini ada menu pilihan, ada menu pelanggan. Terus yang kedua ada pengelola ya atau pemilik. Selanjutnya ada kita ke menu pelanggan ya. Di menu pelanggan ini nanti ada daftar menu tentunya yang tadi udah di apa? Udah dituliskan di sini di voidnya data awal menu restoran nanti keluar dia nasi goreng, mie ayam, es teh. Lalu sini suruh memasukkan inputan nama yang ingin dipesan ya. Lalu ada perintah lagi ketik selesai untuk selesai dan ketik kembali untuk kembali ke menu utama. Jadi sini ada dua opsi. Jadi kita bisa memesan, sedang memesan atau sedang proses pemesanan dan juga kita juga bisa kembali ke menu utama ya untuk membatalkan pesanan yang kita buat. Selanjutnya, nah ini kan, nah jika ketika kita ketik kembali, nanti akan keluar output kembali ke menu utama tanpa pemesanan. Kita nggak bahas ini ya, nggak bahas nama-nama atau
kata-kata programnya, kita bermain di logika informatikanya aja. Terus kita di sini saya bikin wheel juga, masukkan jumlah pesanan ya. Ini jumlahnya harus lebih dari 0. Kalau kalau kurang dari 0 nggak bakal bisa. Lalu di sini ada validasi ya, ada validasi untuk memasukkan angka yang valid. Sini ada keluar ini apa? Pemberitahuan print pesanan ditambahkan. Selanjutnya ini ada ini ya, cetak struk ya. Nanti kalau pesanan sudah dibuat, kita ngetik selesai, nanti struknya keluar. Di situ struk itu udah mencakup semuanya ya. Jadi udah misalkan ada diskon udah dipotong, terus ada bayar pelayanan sama penawaran gratis satu beli satu minuman yang tadi sudah disebutkan di soal. Sini sudah tersistem. Nah, ini kan nih diskon 10% jika subtotal 100.000. Kita beli 100.000, kita dapat diskon 10%. Dan juga kita dapat penawaran beli satu gratis satu minuman jika subtotal 50.000. Jika kita beli 50.000 di resto ini, kita dapat penawaran beli satu gratis satu minuman kategori minuman. Dengan menghitung item minuman yang gratis ya, setengah dari jumlah minuman itu sendiri. Nah, ini kan subtotalnya dihitung, total terakhir subtotal ditambah pajak ditambah servis terus dikurang diskon sama penawaran beli satu gratis satu, nanti dikurang secara otomatis ya di sistem. Nah, ini untuk ini kita masuk ke menu pengelolaan ya, masuk ke menu pengelolaan. Di dalam pengelolaan kita menambahkan beberapa opsi, yaitu 5 opsi. Yang pertama ada tambah menu, yang kedua ada ubah harga menu, terus yang ketiga ada hapus menu ya. Yang keempat ada tampilkan menu, yang kelima ada kembali. Jadi 5 opsi ini kita bisa ketik menggunakan cache ya. Misalkan cache 1 tambah menu, kita ketik 1, nanti akan menambahkan kita disuruh menambahkan menu dalam akses user admin ya. Karena ini pengelolaan menu ini nggak boleh diakses sama orang eksternal, harus diakses sama orang internal ya. Sini ada cache-nya juga untuk menambahkan menu. Yang kedua ada cache-nya untuk mengubah harga. Yang ketiga ada cache untuk menghapus menu. Yang keempat ada cache untuk menampilkan menu dengan tampilan menu saja. Terus kalau kita ketik enter nanti akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu ke menu pengelolaan restoran ya. Nah, ini untuk validasi jika kita tidak memilih cache yang salah. Sini akan keluar ini pemberitahuan pemilihan tidak valid. Kita disuruh mengulang kembali. Selanjutnya kita ke cache yang pertama ya, yang menambah menu. Jadi kita di sini disuruh memasukkan nama menu ya. Sini kita suruh memasukkan nama menu baru. Lalu ada perintah ketik batal untuk kembali. Jadi kalau kita ngetik batal, maka akan kembali ke menu pengelolaan yang utama ya. Ini juga sama, kita dibuat terstruktur dan tersistem ya. Selanjutnya ada ubah harga ya. Jadi kita juga bisa, jadi pengelola atau admin bisa mengubah harga menu. Kan kalau ini menambah menu, ini mengubah harga menunya ya. Sama ininya juga ada if ya, ada if untuk membatalkan membatalkan pengubahan harga menu ya. Selanjutnya ada opsi menghapus menu bagi pengelola resto ya. Ini juga sama sistemnya, kita bisa menghapus menu apa yang udah kita tambahkan tadi. Kita udah nambahkan menu, kita udah nambahkan harganya, bisa mengubah harganya, terus kita juga bisa menghapus menunya ya. Ini kalau mau dihapus bisa. Nah, ini yang terakhir ada tampilkan menu. Ini buat menampilkan doang ya.
apa yang ada di tampilan menu ini, apa yang harus diubah, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dihapus. Itu fungsi buat pengelola atau admin resto ya. Sekarang kita langsung jalanin aja programnya. Nah, ini menu tampilan utama dari program ya. Tampilan utama dari program Nafsaka Resto. Yang pertama, kita coba yang pertama dulu ya. Nomor satu yaitu menu pelanggan. Di sini tampilannya sesuai apa yang sudah di input tadi. Ada 4 menu. Sekarang kita coba ketik kembali ya untuk kembali ke menu utama. Nah, ini kalau kita ketik kembali, dia kembali ke menu utama yang tadi, ke menu pelanggan sama pengelola. Kita pilih satu lagi. Sekarang kita pesan ya. Sekarang kita pesan misalkan nasi goreng. Kita pesan 7. Kita beli nasi goreng 7, ngeborong nih ceritanya ya. Kita ngeborong nasi goreng 7. Terus kita mie ayam, kita borong semua dah. Mie ayam. Kita beli mie ayam 4 aja. Terus es teh. Es teh kita beli 6. Jus jeruk kita beli 8. Nah, ini kan dia terus berputar ya, untuk kita kalau mau beli apa boleh diputar-putar terus, dipesan-pesan terus. Nah, kalau kita udah selesai memesan, kita ketik selesai. Nah, nanti struknya keluar ya. Sini ada nasi goreng jumlahnya 7, kita beli 7 tadi dengan harga segini, jadi totalnya segini. Di sini sub totalnya ada 393. Ini total minumannya 138.000 ya. Nah, ini dipotong pajak 39.300. Lalu dipotong biaya pelayanan juga 20.000. Tetapi kita dapat diskon 10.000 dan penawaran beli satu gratis satu minuman 7 pitch ya yang ini ya. Berarti ya beli satu gratis satu jadinya 7. Jadi kurang 39.300. Nah, ini total setelah diskon 413.000. Jadi total bayar kita 413.000. Nah, ini udah bener ya. Semua diskon juga, terus sama ada pajak, biaya pelayanan, penawaran. Ini udah masuk semua. Oke, selanjutnya kita ngetes yang eh, menu pengelola ya. Menu pengelola pemilik resto ya. Coba kita kembali dulu ya, kita jajal yang menu keluar tuh. Ini kalau kita menu opsi keluar ini akan keluar programnya ya, akan ke close. Kita jalankan kembali. Ini juga akan keluar nih, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Sekarang kita coba yang menu pengelola ya. Nah, tadi tuh saya lamanya di sini ya. Logikanya di sini tuh susah gitu. Pas di menambah menunya, terus di ubah harga sama hapus menu nih. 3 ini nih. Ininya keulang-ulang terus. Uh, Sistem outprint sama LC if sama if-nya tuh. Sekarang kita coba yang tambah menu ya. Kita menambah menu dulu. Kita disuruh memasukkan nama menu baru. Lalu ada ketik batal untuk kembali. Jadi kalau kita ngetik batal, dia akan kembali ke, kita coba dulu. Nah, kalau kita ketik batal, dia akan kembali ke sini, ke menu pengelola menu restorannya. Coba kita ketik tambah menu dulu. Kita masukkan nama menu baru. Contohnya apa? Seblak. Kita buat menu seblak dah. Seblak.
harganya berapa ya, 15.000 lah, 15.000 contohnya. Masukkan kategori makanan minuman. Ini yang opsi ketik batal ini ada terus ya, jadi kalau kita mau lagi, kita lagi proses menambah menu terus pengen dibatalin, kita tinggal ketik batal aja, nanti ini sini bisa diklik ke apa gitu, diubah, kita tambahkan makanan. Nah, ini menu baru berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek ya, sekarang kita cek ke tampilan menu ya. Nah, sini sudah masuk kan, sini sudah masuk seblak dengan harga 15.000 dan juga kategorinya makanan. Nah, ini ada perintah tekan enter untuk kembali ke menu. Sekarang kita tekan enter, dia akan kembali ke menu pengelola menu restoran. Tuh, itu kita sudah mencoba ya, sudah fix yang opsi no case 1, yaitu menambah menu. Yang kedua yaitu mengubah harga ya. Misalkan kita mau mengubah harga nasi goreng, kayaknya mahal amat 25.000. Di sini nasi goreng 12.000, cuks. Coba kita ubah yang nasi goreng ya. Masukkan nomor menu yang ingin diubah. Oh, nomor ini. Kita disuruh masukkan nomor ya. Misalkan nomor 1 nasi goreng. Ya. Di sini ada opsi juga ya, ada pilihan ya atau tidak. Kita ketik ya. Nah, di sini suruh masukkan harga. Masukkan harga baru. Nah, ketik batal untuk kembali. Jadi kalau kita ketik batal, dia akan kembali ke menu pengelolaan yang sudah dijelaskan tadi, oke? Jadi sekarang kita akan memasukkan harga baru ya. Harganya itu berapa ya? 15.000, 14 dah, 14. Tuh 2 3. Nah, harga berhasil diubah ya. Sekarang kita cek. Kita cek ke tampilan menu. Oke, ini udah keubah ya. Nasi gorengnya yang tadi harganya 25.000 sekarang berubah jadi 14.000. Oke, udah fix ya, berarti yang opsi 2 ya, case kedua, yaitu mengubah harga menu. Sekarang kita ke case yang ketiga, yaitu menghapus menu. Coba kita hapus menu ya. Nah, sekarang kita mau menghapus apa ya? Seblak dah, seblak soalnya nggak baik buat kesehatan. Sekarang kita mau menghapus seblak ya. Kita hapus kembali. Apakah yakin? Ini validasi ya. Ini kita takutnya salah pencet apa. Jadi ada pertanyaan kembali. Kita mau ngapus apa enggak? Sekarang kita mau hapus ya. Coba kita cek kembali. Nah, seblaknya sudah kehapus ya. Jadi gitu untuk yang case 3, yaitu menghapus menu. Yang keempat itu cuman menampilkan menu ya, sama yang tadi. Yang kelima yaitu kembali. Gitu aja programnya. Jadi itulah program sederhana yang udah disesuaikan dengan pertanyaan di soal tadi ya. Mungkin segitu saja tanggapan dari tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.